kita di sini menjadikan satu wasilah, satu sababiyah Allah curahkan keberkahan kepada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini kembali ke rumah masing-masing, melainkan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah kabul segala hajat kita, tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada manusia mulia, manusia agung, Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabat, para tabi'in wa tabi'innya, dan semoga yang hadir di sini dihabis umatnya hingga akhir zaman dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang mulia ini, bapak-bapak yang kami muliakan, kita masih membahas tentang bab cinta karena Allah, yang mana beberapa hadis sudah kita bahas pekan yang lalu, dan sekarang kita masih membahas tentang cinta karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu an, lan saking Anas, semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala wis ngandika, salasu man kunna fihi wajada bihina halawatal iman. Tiga perkara yang mana dari tiga perkara ini kita bisa merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma sawahuma, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan melebihi dari segalanya. Jadi tiga perkara, yang dari tiga perkara ini kita merasakan manisnya iman. Di antaranya yang pertama adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan melupakan segalanya. Makanya kita hadir di sini setelah sholat subuh jamaah, bisa duduk kembali hadir mendengarkan kajian-kajian setiap pada subuh. Ini satu keimanan bagi kita, betul. Berarti karenanya bapak-bapak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya sekedar di mulut saja. Mulut ini banyak dustanya, mulut ini banyak bohongnya. Ketika kita menyebutkan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi anggota badan kita tidak dilaksanakan, tidak digunakan untuk menyembah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti mulut kita bohong, mulut kita dusta. Walaupun mulut kita ngomong saya cinta kepada Allah dan Rasul, akan tetapi tidak melaksanakan segala perintah dan larangannya. Betul. Alhamdulillah. Salah satu buah dari manisnya iman adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan melupakan segalanya. Karena orang yang merasakan manisnya iman sudah paham
sudah tahu bahwa semua bentuk yang ada di alam dunia ini adalah ciptaan Allah, dan segala makhluk yang ada dalam dunia ini semua tidak luput dan tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu lakum 'alaikum raqibah. Semua ada penguasa raqib dan atid. Makanya ya Allah ya Rabbana, orang yang cinta kepada Allah selalu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan cinta kepada Rasulnya, selalu menyebut namanya di dalam sholawat, dan yang lebih dahsyatnya adalah selalu mensuri toladani sifat dan sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita menyebut namanya, yang mendoakan namanya yang disebut sholawat. Ibadah kita kiblatnya hanya kepada Rasulullah, bukan kepada nabi yang lain. Sifat dan sikap karakter kita hanya tibanya kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lah yang satu-satunya manusia yang bisa, yang bakal memberikan syafaatul uzma kelak dari akhir, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah jadi kewajiban bagi kita mencintai Allah, mencintai Rasul, melebihi dari segalanya yang ada di alam dunia ini. Jangan setengah. Aku cinta sama Allah, subuh kekurangan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, sedekah masih hitung-hitungan, betul-betul. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ama mati takutnya ninggalin harta. Kalau takut mati karena amalnya masih sedikit, bagus. Ini ninggalin alam dunia ini ketakutan yang berlebihan karena takut hartanya ditinggal. Karena takut ketika kita meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka semua meninggalan kita, yang menemani kita hanyalah amal-amal baik yang sudah kita kerjakan di dalam dunia. Paham? Masya Allah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi nyawa, diberi nafas, kita senantiasa berbuat baik. Karena Masya Allah kita diberi kenikmatan luar biasa. Nikmat ibadah, benar kan? Kalau kita lihat di saudara kita di Palestina, boro-boro nikmat ibadah. Walaupun mereka memang Masya Allah syahid, darahnya pun wangi, dan mereka dijamin masuk surga, berebut mati mereka. Akan tetapi karena penjajahan yang terus bertubi-tubi, tidak enak untuk pakai ibadah, tidak enak makan dan minum, lagi ngobrol sama keluarga dibom, lagi ibadah dibom. Kalau kita Allah kasih kenyamanan, rek sholat beberapa rakaat, beberapa hajat, rek wirid sehari maghrib, benar tak? Ya, paling sholat petasan. Itu pun kalau mau Idul Fitri. Masya Allah, mau makan berapa piring ada. Benar tak? Ini salah satu kenikmatan yang kita peroleh, tinggal maunya ibadah. Banyak kehidupan kita ladang-ladang untuk menuju surga, benar kan? Sudah kita katakan banyak nyapu jalanan, artinya membuang kotoran ataupun ranting pohon ataupun batu yang menghalangi pengguna jalan. Itu pun satu amalan yang terlihatnya kecil, akan tetapi berat pahalanya bisa mengantarkan kita masuk ke dalam
cinta kepada Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ayyuhibbal mar'i la yuhibbuhu illallah, dan mencintai seseorang karena Allah. Mau cinta kepada perempuan, mau cinta perempuan kepada laki-laki, maka hiasi, tunggangi dengan cinta kepada Allah. Dia tidak cinta sesuatu apapun, angin Allah, angin karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena harta semata, bukan karena jabatan. Pengen dekat sama dia, jabatan kita naik. Pengen dekat sama dia, harta kita nambah. Pengen dekat sama dia, cinta karena dia bisa terpenuhi nafsu kita. Tidak. Cinta, mau cinta kepada perempuan mau cinta kepada laki-laki, ataupun mau cinta kepada saudara kita, tetangga kita, maka harus karena Allah. Tidak ada embel satu apapun, tidak ada niat maksud apapun, berteman, berkasih sayang, hanyalah karena Allah. Makanya Masya Allah, yang sesuatu karena Allah luar biasa. Karena Allah. Begitupun tanamkan di dalam ibadah kita. Bagaimana kita beribadah karena Allah? Tidak sesuatu apapun yang nempel di diri kita melainkan karena Allah. Kalau kita ibadah sudah ria, ingin dipuji, sudah takabur, sombong, maka ibadah dapat cabainya doa. Na'udzubillah.